Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan kembali lagi belajar tentang coding. Nah, sebelum kita menginjak ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Anda untuk pimpin berdoanya. Nah, hari ini siapa yang kita masuk? Nah, anak-anakku sekalian, sebelum belajar, kita akan menyanyikan dulu sebuah lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, baiklah. Apakah di antara kalian sudah diperbolehkan memegang HP? Biasanya yang kalian pakai di HP apa aja? Mainan, game, apalagi? TikTokan, YouTube pernah? Menggunakan Google Map juga pernah belum? Pernah. Nah, itu adalah sebuah aplikasi yang termasuk ke dalam kecerdasan artifisial. Ya, nah sebelum ke pembelajarannya, Bapak akan menjelaskan dulu di sini tujuannya. Tujuan belajar hari ini kalian yaitu pertama, kalian dapat mengartikan kecerdasan artifisial dengan bahasa yang sederhana. Nah, yang keduanya diharapkan kalian bisa menyebutkan tuh ciri-ciri teknologi yang digunakan dalam kecerdasan artifisial. Dan yang keempatnya, kalian bisa membedakan mana antara mesin cerdas dan mana antara mesin non cerdas. Untuk selanjutnya kalian juga bisa mengidentifikasi nih contoh-contoh kecerdasan artifisial di sekitar. Lalu kalian bisa menjelaskan bagaimana cara kecerdasan artifisial secara sederhana. Dan selanjutnya kalian bisa memahami keterbatasan kecerdasan artifisial serta dapat menerapkan etika dalam menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Nah, di sini belajar nih. Nah, akan ada game dulu. Sebelum belajar di sini akan ada game dulu. Di sini sudah Bapak pasangkan nih. Nama-namanya di sini ada kulkas, HP, robot, komputer, kereta, remote, pesawat, lampu, mobil dan sebagainya sampai ke kalkulator. Nanti akan Bapak meminta kalian nih untuk game-nya bergantian. Dengan cepat, kalian mengambil salah satu gambar secara acak, ya, secara acak mengambil salah satu gambar, langsung dibuka, setelah buka ditempel, setelah ditempel langsung duduk, langsung disambung oleh temannya. Sudah siap bermain gamenya? Ya. Dalam hitungan ketiga, kalian langsung lari ke depan. 1, 2, 3. Dibuka dulu itu jangan. Dibuka dulu. Di bawahnya simpennya. Oh, ternyata kalkulator bisa jadi bersih-bersih juga ya. Iya, nggak apa-apa lah. Yang salahnya kita copot aja ya. Nah, dari gambar-gambar yang telah kalian tempel ini, dari game yang telah kalian buat, ini juga bisa kita identifikasi mana yang termasuk ke dalam mesin cerdas dan mana yang tidak termasuk ke dalam mesin non cerdas. Nah, nanti kita akan sama-sama ya, kita akan sama-sama mengerjakannya. Nah, misalkan di dalam kehidupan sehari-hari kan kalian juga sudah biasa misalkan menggunakan laptopnya. Nah itu, misalkan AI ini dia sudah biasa kalian juga gunakan. Salah satunya misalkan kalian menggunakan Google. Nah, biasanya yang di Google itu kalian gunakan untuk apa aja? Kalau misalkan kalian membuka Google, kalian yang mencari apa di Google? Mencari jawaban. Apalagi gambar-gambar bisa tidak? Bisa. Atau GPS nih. GPS.
GPS tujuannya untuk apa? Untuk mencari alamat atau arah yang tujuan. Ya, itu. Nah, di sini Bapak akan memberikan nanti tugas buat kalian, ya. Di sini Bapak akan memberikan tugas buat kalian. Jadi, di sini kalian coba, boleh gambarnya yang ada di sini aja, salah satu boleh diambil, dimasukkan ke sini, mana yang termasuk ke dalam mesin cerdas dan mana yang tidak termasuk ke dalam mesin non cerdas. Jadi gini ya, yang termasuk ke dalam mesin cerdas itu berarti otomatis bisa bekerja sendiri secara otomatis. Kalau melihat dari gambar di sini, salah satunya yang termasuk ke dalam mesin cerdas itu yaitu robot. Kenapa robot bisa termasuk ke dalam mesin cerdas? Bisa bergerak, atau bisa diperintah, atau bisa melakukan tugas sesuatu. Apapun yang kita perintahkan sesuai dengan pemrograman di dalam robot itu. Atau di sini yang tidak termasuk ke dalam mesin cerdas apa? Kulkas juga sama, mesin cuci juga sama, tidak termasuk ke dalam mesin non cerdas. Kenapa tidak termasuk? Karena hanya berputar di situ-situ saja. Mesin cuci misalkan mau bilas ukur tidak bilas, udah bisa aja tinggal, udah bisa aja misalkan langsung rapi nomornya itu. Atau misalkan setrika, apalagi digunakan oleh kitabnya, itu. Jadi itu juga tidak termasuk ke dalam mesin tidak termasuk ke dalam mesin cerdas. Misalkan cemennya, ya itu pasti yang akan muncul di YouTube itu setiap harinya akan gambar cemen. Kalau misalkan kalian di YouTube misalkan sering mendengarkan musik, akan terusan yang keluar itu akan tentang musik, karena dia akan membaca sesuai yang pernah kita minta, atau misalkan sesuai yang pernah kita ketik. Misalnya kalau kita sering melihat atau mendengarkan tentang musik, maka dia akan munculnya juga tentang musik. Itu ya. Ada pertanyaan sampai situ? Ada? Ciri-cirinya apa dari kecerdasan artifisial? Ciri-cirinya yaitu mampu belajar dari data, terus dapat mengenali pola, bisa mengambil keputusan, juga mampu beradaptasi. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan, kalau kita sering memasukkan data makin banyak, maka dia akan semakin pintar. Sama seperti kita juga manusia ya. Kalau kita semakin rajin belajar, semakin rajin sekolah, akan semakin benar, semakin pintar. Semakin pintar, walaupun misalkan kita di sekolah misalkan tidak terlalu fokus, tapi kan kita banyak sedikit-sedikit ilmu dari teman kita, dari buku. Berbeda lagi kalau misalkan kita tidak masuk sekolah, diam di rumah terusnya, ilmunya juga akan tetap seperti itu sedikit ya. Tetapi kalau kita misalkan sering berangkat, sering belajar, sering sekolah, akan bertambah walaupun kita tidak sadar nih. Hari ini mendapatkan ilmu apa, tapi itu akan menempel di kepala kita sedikit demi sedikit. Itu, ya. Ada tulisan merah di sana termasuk ke dalam mesin cerdas. Kalau yang hijau mesin non cerdas. Nanti siapa saja boleh kalian ke depan, perwakilan dari setiap kelompok. Nanti kalian catat. Misalkan di sini Google Translate yang ada di handphone nih. Ini menurut kalian termasuk ke dalam mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Nah, kalian nanti boleh catat di sini. Ya. Atau yang kedua nih, ada robot vakum. Kalau nonton robot vakum untuk membersihkan debu atau sampah, ya gitu. Ya. Dari kelompok 1, siapa yang berani? Ayo, boleh. Silakan dicoba. Jangan takut salah ya. Robot vakum nih, masuk ke mana? Ada yang berani lagi dari kelompok mana? Boleh cepat tangannya? Iya, Rani, silakan. Di sini kalian Bapak minta tuliskan 2 contoh benda, kalau bisa yang tidak ada di sini. Kalau bisa yang tidak ada di sini,
Sebutkan alasannya kenapa masuk ke mesin pintar atau mengapa masuk ke mesin non pintar. Ya, betul. Ini Bapak bagikan dulu ya. Dikasih nama kelompoknya saja, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Iya, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1. Di sini kelompok 1 memberikan nama bendanya handphone dan lampu. Handphone masuk ke dalam mesin pintar karena handphone sudah diprogram. Lampu masuk ke dalam mesin pintar karena lampu tidak bisa bergerak dan hanya menyala menggunakan tombol. Terima kasih. Ada yang sudah selesai? Kelompok mana lagi? Boleh, kalau mau 3 boleh. Sudah selesai ya kelompok 4. Silakan dibacakan di depan. Ya, yang keras ya, perkenalkan dulu dalam kelompoknya. Kami dari kelompok 4 Akan membacakan tugas yang telah kami kerjakan. akan membacakan tugas yang telah kami kerjakan. Silakan. Tugas 1 adalah kita dapat bekerja seperti manusia. Yang kedua, sabar mesin pintar karena itu dapat Iya, terima kasih untuk Bapak. Bapak ini ada robot dan pesawat. Robot masuk ke dalam mesin pintar karena dapat bekerja seperti manusia. Pesawat ke dalam mesin pintar karena dikendalikan oleh pilot. Selanjutnya kelompok 2 ya, silakan Bapak. Perkenalkan dulu kelompoknya lalu dibacakan. Kami dari kelompok 2 Akan akan membacakan tugas tugas yang telah kami kerjakan. Iya, silakan. Nomor 1, robot waktu mesin pintar karena bisa menyelesaikan lagu secara otomatis karena sudah diprogram secara otomatis dan dibuat oleh manusia. Nomor 2, lampu mesin pintar karena tidak bisa menyalakan manusia. Iya, terima kasih. Di sini ada robot paku dan lampu. Robot paku masuk ke dalam mesin pintar karena bisa mengikat debu secara otomatis.
lampu termasuk ke dalam mesin printer karena tidak bisa menyala dengan otomatis. Gitu ya. Terakhir, sudah siap kelompok 3? Ya, yang terakhir tepuk tangan yang terakhir. Kenalkan kami dari kelompok 3. Ya. Kami akan membacakan tugas dan telah kami buat bersatu kelompok bisa musik kita bisa menurut cerita yang kita buat radio karena tidak bisa berhenti. Terima kasih. Ya, baiklah, kalian telah mencoba untuk berdiskusi bersama, mencoba untuk mengerjakan bersama, dan mencoba untuk mempresentasikannya atau membacakannya di depan kelas. Terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini akan sedikit Bapak jelaskan tentang macam-macam kecerdasan artifisial ini. Yang pertama ada natural language processing, bahasa Inggris ya, NLP. Misalkan contohnya ini yaitu mesin yang dapat menulis teks dari suara manusia. Ya, seperti yang bisa di Google misalnya kita sebutkan, nanti kayak dia akan langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa dia. Ya. Terus ada juga komputer vision, contohnya mobil otomatis yang bisa berjalan sendiri, atau misalkan lagi sensor ya, itu bisa juga termasuk. Ada lagi robotik, mesin yang dapat melakukan tugas seperti manusia. Apalagi sekarang kan sudah lama ya di Cina, di Jepang sudah membuat pelayan-pelayan sudah diganti oleh robot. Dan robot itu tidak hanya berbentuk seperti manusia saja, ada yang berbentuknya seperti mesin cuci atau bentuknya hanya kotak saja, tetapi dia bisa misalkan menyebabkan makanan yang telah dia buat, misalkan ya, langsung dia hidangkan, langsung dia berikan, ada seperti itu, ya, bermacam-macam. Selanjutnya, cara kerjanya seperti apa? Itu cara kerjanya, yaitu cara kerjanya yaitu mereka itu mengumpulkan data, memproses data. Terima kasih. Ya, baiklah, kalian telah mencoba untuk berdiskusi bersama, mencoba untuk mengerjakan bersama, dan mencoba untuk mempresentasikannya atau membacakannya di depan kelas. Terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini akan sedikit Bapak jelaskan tentang macam-macam kecerdasan artifisial ini. Yang pertama ada natural language processing, bahasa Inggris ya, NLP. Misalkan contohnya ini yaitu mesin yang dapat menulis teks dari suara manusia. Ya, seperti yang bisa di Google misalnya kita sebutkan, nanti kayak dia akan langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa dia. Ya. Terus ada juga komputer vision, contohnya mobil otomatis yang bisa berjalan sendiri, atau misalkan lagi sensor ya, itu bisa juga termasuk. Ada lagi robotik, mesin yang dapat melakukan tugas seperti manusia. Apalagi sekarang kan sudah lama ya di Cina, di Jepang sudah membuat pelayan-pelayan sudah diganti oleh robot. Dan robot itu tidak hanya berbentuk seperti manusia saja, ada yang berbentuknya seperti mesin cuci atau bentuknya hanya kotak saja, tetapi dia bisa misalkan menyebabkan makanan yang telah dia buat, misalkan ya, langsung dia hidangkan, langsung dia berikan, ada seperti itu, ya, bermacam-macam. Selanjutnya, cara kerjanya seperti apa? Itu cara kerjanya, yaitu cara kerjanya yaitu mereka itu mengumpulkan data, memproses data, melatih atau melihat dari hasil yang dia terima, juga memperbaiki dan belajar mengambil keputusan. Tetapi juga kita sebagai manusia tidak harus atau tidak harus selalu tergantung kepada data yang kita berikan ke dalam AI itu ya. Jadi tetap kita sebagai manusia itu harus bisa memilah. Jadi misalkan kayak beritanya, sekarang banyak beritanya, misalkan berita gempa, kalau akan gampang percaya, jangan gampang percaya sama berita itu, yang itu betul atau hoax. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Atau misalkan kita mengerjakan tugas nih, mengerjakan tugas matematika, lihat di Google, langsung terlihat jawabannya, langsung aja kita kerjakan, isikan. Jangan dulu, telah dulu
siapa tahu nanti si itunya membacanya kurang pas atau kita memberikan pertanyaannya kurang pas. Ya kalau kurang pas bisa saja jawabannya juga akan salah. Jadi harus diteliti dulu, jangan langsung main ambil keputusan. Nah, keterbatasannya apa nih? Ya ini keterbatasannya. Tetap ini tidak seperti manusia. Kalau manusia itu kan terus berkembang, kalau AI berkembang hanya diberikan oleh manusia. Ya, terus juga yang paling utama adalah tidak memiliki rasa. Ya, kamu cek AI misalkan, yo hukum mati, langsung hukum mati. Kayak manusia mah misalkan kalau pada hukum mati itu belum tentu hukum mati karena ada rasa tegangnya ya. Itu wah itu tetapnya sama jahat juga ada kebaikannya. Jadi mengambil keputusan juga akan hati-hati, tidak seperti ini. Terus tapi tidak bisa berpikir kreatif seperti manusia. Dia akan berpikir kreatif apabila kita terus-terusan memberikan data kepada dianya, ke si komputer itu. Baru akan berkembang. Kalau manusia kan tetap akan berpikir setiap hari akan bertambah gitu ya. Terus lagi membutuhkannya banyak data. Akan terus-terusan membutuhkan banyak data. Kalau datanya sedikit, dia akan menjawab juga seperti itu, akan melakukan juga seperti itu, akan sedikitnya. Dan juga yang terakhir bisa salah, bisa benar, ya itu. Bagaimana etika kita dalam menggunakan AI? Yaitu dengan cara bertanggung jawab. Hormati privasi orang lain. Jangan gunakan untuk merugikan orang lain, juga pahami keterbatasannya. Jadi kumanya, nah kalau misalkan kita melihat ayat postingan atau postingan itu apa ya? Kiriman orang lain misalkan bisa berbentuk video atau apa? Nah, kita jangan main kritik dengan pedas, misalkan itu mau jelek videonya, ya gitu. Tapi hargai karya orang lain, biarin aja. Kalau kita misalkan tidak suka, ya jangan komen apa-apa. Kalau kita tidak suka, bisa kita like atau bisa kita berikan komen yang baik. Jadi jangan memberikan permasalahan itu nanti dengan cara kita menghargai orang lain. Terus nanti bertanggung jawab nih. Apa bertanggung jawab itu? Berarti bertanggung jawab itu kita menggunakannya dengan yang baik-baik saja, tidak digunakan untuk kejahatan. Terbanyak misalkan kita bisa mengoperasikan komputer, digunakan misalkan untuk memberikan virus, itu berarti digunakan untuk kejahatan. Gunakanlah yang baik-baik. Ya. Selanjutnya lagi, mengapa AI ini penting di abad 21? Karena ini adalah termasuk ke dalam perkembangan zaman. Mau tidak mau kita harus belajar, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Supaya apa? Supaya pertama yaitu dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya kayak kalau di rumah misalkan mesin cuci aja yang tidak cerdas, mesin cuci sudah membantu. Biasanya kita misalkan mencuci dengan tangan mesra, sekarang dibantu dengan mesin cuci apa? Mungkin kalau misalkan kita punya robot yang bisa bekerja di dalam rumah, wah udah itu modernnya tinggal diam santai. Nah, terakhir di sini kita lihat nih, sebelum nanti kita ke LKPD, di sini kita lihat ada sedikit materi penjelasan tentang kecerdasan artifisial. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Tapi bukan berarti mereka hidup atau punya kesadaran. AI hanya belajar dari pola dan data. Saat kamu ngetik dan muncul prediksi kata, itu AI. Saat kamera mengenali wajahmu, itu juga AI. AI nggak benar-benar paham arti kata, tapi dari miliaran contoh, dia bisa menebak hasil terbaik. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin pintar AI dalam mengenali dan memprediksi. Tapi ingat, AI hanya alat. Pintar bukan berarti sadar. Kita yang tetap harus berpikir dan mendengarkan. Nah, ini hanyalah sebuah jadi tetap kita yang harus berpikir ya. Nah, sekarang kita memindah ke dalam KPD. Silakan kalian kerjakan. Ya, kalau setelah selesai dikerjakan dikumpulkan, nanti akan Bapak langsung nilai. Ini dikerjakan per kelompok saja, ya. Silakan.
Ditulis nama-namanya. Apa saja? Ya, terima kasih. Tugasnya sudah Bapak kerjakan, sudah Bapak nilai. Baiklah, sekarang kita akan menginjak ke terakhir, yaitu kita menginjak ke refleksi. Ya. Nah, setelah kalian tadi belajar tentang kecerdasan artifisial, apa hal yang paling menarik nih yang telah kalian pelajari tentang hari ini? Game. Terus teknologi biasa itu teknologi apa aja yang biasa kalian gunakan di rumah? Maaf? GPT? Apalagi biasanya yang biasa kalian dibuka, misalkan yang dibuka di rumah. Toga. Setelah kalian memahami tadi, mudah-mudahan ini masih bingung pelajarannya, karena kalau bingung nanti kita akan misalkan belajar. Nah, untuk minggu depan, insya Allah kita akan bertemu kembali di tentang materi pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kita akhiri saja hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.